Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah fala yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pada hari ini kita kembali bersama guru kita Ustadz Muhammad Soleh Drehem LCMAG Hafidzaullah Ta'ala. Beliau adalah Ketua IKADI Jawa Timur, beliau juga Rektor di Stidki Ar-Rohma dan juga narasumber dalam berbagai kajian baik di Masjid Nasional Al-Akbar, kemudian Al-Falah, Masjid Ar-Rahmah, dan juga di beberapa radio suara muslim juga, baik Tarbiyatul Aulad maupun Surah Nabawiyah, dan banyak sekali kajian-kajian yang diasuh oleh beliau. Dan pada kesempatan ini kita kembali kepada kajian kitab Riyadhus Shalihin, karangan Imam Al-Nawawi, yang insya Allah kita pada bab taubat yang pada malam hari ini sampai pada hadis yang kelima. Untuk mempersingkat waktu, tafadhol Ustadz, kami persilahkan. Baik, suara saya jelas ya? Alhamdulillah Ustadz, cukup jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita masih dalam bab sabar, bab taubat, mohon maaf. Bab yang kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sebagaimana kita sudah memahami bersama bahwa dalam taubat itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi orang yang mengakui akan kesalahan dan dosa yang ia perbuat, khususnya dosa-dosa besar, yang itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali orang itu taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu paling tidak syaratnya ada 3, manakala dosa itu terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pernah syirik, mungkin orang itu pernah meninggalkan salat dengan sengaja, tidak puasa di bulan Ramadan, medit, tidak mau mengeluarkan zakatnya, kemudian dia sadar. Bagaimana bentuk kesadarannya? Itu harus paling tidak terukur dengan 3 ukuran. Yang pertama, yaitu ayyuqli'a anil maksiyah, melepaskan maksiat yang dia lakukan. Itu sudah saya bahas sebenarnya pada pertemuan yang lalu. Kemudian wa ayyandama, kemudian orang ini menyesal akan perbuatannya. Kenapa saya bisa melakukan begini? Ya, kenapa saya meninggalkan salat? Kenapa saya tidak mengeluarkan zakat? Kenapa saya sudah punya kemampuan haji kok tidak segera berangkat haji? Ada penyesalan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ayyazima Allah ya'uda ilaiha abada. Kemudian punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi, punya azam, punya niat yang kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya dengan dosa yang sama. Itu adalah bentuk persyaratan mutlak kalau taubat kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu dosa terkait dengan Allah, masalah atau kesalahan terkait dengan Allah. Tapi kalau kemudian dosa itu terkait antar manusia, ada tambahan satu lagi. Jadi 4. Apa tambahan satu lagi itu? Minta halalnya bagi orang yang kita berbuat salah dengannya. Kalau kita pernah mengambil uangnya, ya kita kembalikan uangnya dan minta maaf.
Ya, kalau kita pernah memukul, kita datang kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan punya hak untuk memukul pula kepada kita. Ya, kalau kita pernah menggunjingnya, datang yang bersangkutan. Saya tadi malam lisan saya, mulut saya teledor. Saya membicarakan sampean. Saya mohon maaf, saya menyesal. Sampaikan itu bentuk pertobatan kita antar manusia seperti itu. Nah, di hadis yang kelima ini sebenarnya juga hadis yang keempat juga sama. Nanti ada syarat-syarat, bukan syarat, taubat kaitannya dengan masalah waktu. Ya mungkin karena tidak semua waktu nanti dibuka oleh Allah pintu pertobatan. Salah satunya mari kita lihat hadis nomor 5 yang dimana kita sudah sampai kepadanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, ya. Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maksudnya apa? Datangnya hari kiamat. Maka Allah menerima taubatnya orang itu. Taballahu alaihi. Allah pasti menerima taubat orang itu. Jadi sebenarnya tidak ada batasan waktu bagi kita. Nah, jamaah sekalian, karena kiamat kita tidak tahu kapan datang, maka orang yang cerdas itu orang yang selalu memperbaharui taubatnya. Orang yang cerdas itu selalu membasahi lisannya untuk astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia istighfar kepada Allah, dia taubat kepada Allah. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui semua kesalahan dan dosa-dosa yang ia perbuat seperti itu. Mantaballah, ya, qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Nah, karena memang kiamat ini adalah rahasia Allah, maka sudah sepantasnya lah bagi kita setiap saat, ya akhi, setiap waktu basahi lisan kita, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini merupakan syarat, ya. Syaratnya selama kiamat belum tiba, artinya bagi kita terbuka peluang lebar kapan saja, ya. Dan selama kiamat masih belum tiba, insya Allah Allah membuka lebar-lebar pintu pertobatan kepada kita semua. Subhanallah. Nah, ada satu kiamat, kita kan tahu kan kiamat itu ada kiamat besar, yaitu kiamat di mana nanti hancurnya alam semesta ini. Ada kiamat menengah. Kiamat menengah ini satu generasi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak di Aceh ketika terjadi gelombang tsunami itu namanya kiamat menengah itu. Karena satu generasi sekian ratus ribu orang, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, tapi juga ada kiamat kecil. Dan ini akan menimpa kepada kita setiap saat. Apa itu? Namanya kematian. Mari antum lihat sekarang hadis nomor 6-nya. Itu lebih jelas sekali Allah berbicara kepada kita. Apa hadis nomor 6-nya? Wa an Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, mohon maaf, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Subhanallah. Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat hambanya selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya. Yugharghir itu ada di kata-kata gargara, ya, gargara. Kalau orang Madura bilang ngalerker, Pak. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya gargara. Jadi kalau kayak orang berkumur-kumur, ya, dimasukkan ke dalam mulutnya tapi tidak diminum untuk membersihkan kotoran-kotoran di kerongkongannya. Kayak gitu, itu gargara. Biasanya orang kalau mau mati itu kayak gitu, bunyi kayak gitu, kayak orang apa ya? Kayak orang yang mau tidur ngorok gitu. Gargara. Ya, artinya nafas rohnya itu belum sampai di kerongkongan, artinya akan meninggal dunia gitu. Nah, kita kan tidak tahu ya ajal itu kapan. Tidak ada jaminan loh, saya nanti bulan depan bisa berjumpa dengan antum lagi. Mudah-mudahan panjang umur ya. Tidak ada jaminan bahwa kita ini besok bisa salat Jumat.
Jumatan. Tidak ada jaminan. Malaikat maut pun tidak tahu itu kapan akan mencabut nyawa kita. Dia hanya menunggu perintah Allah. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba itu tidak bisa dipercepat juga tidak bisa diperlambat. Semua menunjuk ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik, kita ini sudah ada batasan umur, ya. Semua manusia. Karena ini rahasia Allah, maka juga manusia yang cerdas selalu menyiapkan dirinya menghadapi kematian dengan apa? Dengan istighfar dan taubat. Mumpung ya akhi, kita mumpung segar gitu ya. Kayak malam ini kita bisa ngaji bersama walaupun by Zoom seperti ini. Ya, kemudian kita masih bisa berpikir waras, badan sehat. Artinya logika secara kemanusiaan sepertinya masih jauh lah mau mati ya. Tapi tidak tahu kadang-kadang Allah ngasih kematian kepada kita tanpa sakit. Ya, siapa menyangka orang mau meninggal dunia ketika naik pesawat Sriwijaya kayak gitu tiba-tiba, ya itu tidak pakai sakaratil maut ya akhi. Meledak pesawatnya, blek langsung itu ya akhi. Tidak tahu kita ini, apakah meninggalnya kita mendadak, apakah meninggalnya kita pakai sakit dulu, walaupun kata Nabi rata-rata sih umat Muhammad itu meninggalnya biasanya dimukadimai dengan sakit. Ini bentuk cintanya Allah kepada kita supaya kita ada kesadaran menghadapi kematian. Yang repot kita sakit, tidak sadar kalau mau mati gitu. Kita sakit, kemudian kita mengeluh sana, mengeluh sini. Yang ngumpat sana, ngumpat sini. Nyalahkan sana, nyalahkan sini. Seharusnya sakit itu adalah sarana bagi Allah, dari Allah bagi kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Sekaligus menyadarkan kita. Bagaimana kalau sakit ini nggak sembuh-sembuh sampai dibawa dengan kematian. Nah, oke lah, saya katakan ini juga kadang-kadang Allah memberikan kematian tanpa sakit. Makanya orang yang cerdas itu adalah al-isti'dad biyaumir rahil, punya persiapan menghadapi kematian. Bagaimana bentuk persiapannya? Salah satunya adalah terbiasa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhil karim, kerugian besar loh bagi kita ini kalau kemudian kita setiap hari tidak memperbaharui istighfar dan tobat kita. Rugi besar bagi kita semua kalau kemudian kita di detik-detik, waktu-waktu, menit-menit, jam-jam, hari-hari yang kita lalui, kemudian tidak basah lisan kita untuk istighfar dan mengakui semua kesalahan kita. Ayo Pak, apalagi di masa pandemi begini ya, ini kan banyak masa-masa kita tafakkur, masa-masa perenungan, tidak banyak kita aktivitas, pekerjaan kantor juga kerja lewat rumah, ya kan? Dan ini banyak sebenarnya hal-hal yang perlu kita merenungin akan diri kita ini. Kemudian kita istighfar kepada astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah, masa muda saya dulu banyak maksiat kepadamu. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah, saya dulu suka makan makanan yang haram dan syubhat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Saya suka maksiat mata kepadamu ya Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Saya suka berbohong dalam hidup ini. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Saya suka bentak-bentak pada keluarga saya gitu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya hari ini tidak baca Quran sama sekali. Astagfirullah. Terus begitu ya. Dibiasakan lisan kita, mulut kita ini basah dengan istighfar sampai kenapa? Allah memberikan kesempatan kepada kita sampai datangnya ajal. Ya, sampai meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, gara-gara sudah nafas di kerongkongan, artinya sudah mau dicabut oleh malaikat maut, sudah ada kesempatan lagi bagi kita untuk istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mumpung kita masih sehat, ya, dan ini merupakan salah satu syarat bagi kita semua sebelum kita mumpung kita masih dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa sehat, segar, bisa berpikir waras, monggo perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan ya akhi, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtu al-an. Bukanlah taubat itu berlaku bagi orang-orang yang melaksanakan dosa, berbuat kesalahan sehingga ketika datang menjumpai kepada salah seorang di antara mereka ini kematian, kemudian mengatakan saya tobat kepada Allah sekarang, itu tidak berfungsi. Tobat itu berfungsi manakala kita dalam kondisi segar, bugar, pikiran waras, ya. Dan kapan pun dipanggil oleh Allah, insya Allah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira inilah makna dua hadis nomor 5 dan nomor 4. Kesimpulannya ya akhi, Allah
membuka lebar-lebar pintu pertobatan kepada kita selama kiamat belum datang, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, artinya kiamat itu, karena nanti tidak dari sebelah timur lagi ya gitu, tapi sebelah barat. Artinya sudah rusak tatanan kehidupan umat ini, alam ini juga sudah rusak semuanya, sehingga matahari terbitnya dari sebelah barat. Artinya kiamat sudah datang, itu sudah tertutup pintu pertobatan buat kita. Dan yang kedua, selama kita belum meninggal dunia, ya sebelum sakaratil maut, insya Allah semua dosa dan kesalahan kita akan diterima oleh Allah, diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya akhil karim. Sekarang kita akan masuk hadis nomor 7, agak panjang hadis ini, tapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Hadis ini dari Zir ibn Hubeish. Ya, jadi Zir bin Hubeish. Ya. Qala ataitu Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu as'aluhu alil massi alal khuffaini faqala. Saya pernah mendatangi Safwan ibn Asal. Safwan bin Asal ini adalah seorang sahabat. Sementara Zir bin Hubeish ini seorang tabi'in. Nah, seorang tabi'in ini adalah generasi kedua setelah sahabat yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi berjumpa dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satunya Zir menemui Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Saya bertanya kepadanya, sengaja saya mendatangkan Safwan bin Asal ini untuk menanyakan tentang al-mashu al-khuffain, membasuh membasuh dua sepatu ketika sedang berwudu. Ya, itu nanti dalam bab fikih ada tuh akhi. Ya, al-mashu al-khuffain, membasuh kaki bagi orang yang bepergian jauh ya akhi. Selama antum umpamanya sekarang bepergian ke Bandung, ke Jakarta, atau ke tempat yang dingin, ke puncak. Antum kemudian kedinginan. Nah, supaya antum tanpa membuka kaki itu bisa antum pakai kaos kaki sampai di atas mata kaki, masukkan ke sepatu dalam kondisi berwudu, niatkan begitu. Itu boleh antum nanti ketika berwudu sebagaimana biasa basuh muka, basuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala atau rambut, kemudian setelah itu mengusap sepatunya bagian atas, itu namanya mashu al-khuffain. Ya, al-mashu al-khuffain gitu. Tidak usah membuka sepatu dalam kaos kakinya lagi biar nggak ribet gitu. Bagaimana rinciannya? Mari kita lanjut hadis ini. Faqala ma ja'a bika ya Zir. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Zir, apa yang membuatmu datang kepadaku wahai Zir? Fakultu, maka jawaban Zir mengatakan kepada sahabat Safwan ini, ibtigha al-ilm, saya ingin belajar ilmu, ingin menuntut ilmu. Ya. Qala, langsung dijawab oleh Safwan, sahabat Nabi, innal malaika tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat melepaskan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena sangat ridho, rela sekali kepada apa yang ia cari ketika mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Allahu Akbar. Ya akhil karim, coba lihat, mudah-mudahan juga ya ngajinya kita ini juga diridhoi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sedang bersama-sama membedah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ya hadis-hadis Rasulullah. Insyaallah kajian kita ini Pak, malaikat turun kepada kita semua dan mendoakan kepada kita. Itu doanya yang saya tahu itu ada 3 ya. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, rahmatilah orang ini. Ya Allah, buka pintu pertobatan kepada orang ini. Masya Allah. Jadi yang mendoakan kajian kita ini Pak, yang ikut kajian kita dengan tulus dan ikhlas, serius, itu sedang didoakan oleh malaikat Allah. Sebagaimana hadis ini. Ya, cuma kalau yang ini datang secara fisik ya. Nah, kita karena keterpaksaan seperti ini, Allah memahami kondisi kita dan malaikat juga memahami kondisi kita seperti ini. Fakultu, kata Zir mengatakan, curhat kepada sahabat yang satu ini, kepada Safwan, saya mengatakan, innahu qad haqqa fi sadri al-mas'u al-khuffain. Jujur kata Zir, saya ragu-ragu dalam dadaku ini. Ya.
tentang bagaimana mengusap dua sepatu, ya, ketika kita habis buang air besar dan buang air kecil. Ya, kemudian kita akan berwudu lagi. Seketika kita bersuci, membersihkan semuanya, kita pengen berwudu lagi. Terus ada fikih yang mengatakan tanpa melepas sepatunya. Saya ragu-ragu masalah ini. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi. Engkau ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Faji'tu as'aluka. Saya sengaja datang ingin menanyakan masalah ini tentang keraguan-raguan saya. Bagaimana sih sebenarnya membasuh dua sepatu itu ketika sedang wudu itu? Hal sami'tahu yadhkuru min dzalika syai'a? Apakah kau pernah mendengar sesuatu tentang hal itu? Qala, apa kata Sofwan? Naam, iya. Subhanallah, kata sahabat itu. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirina alla nanza'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Allah Akbar. Ini sudah jelas ya. Ya. Saya pernah mendengar Rasulullah memerintahkan kepada kami apabila kami bepergian. Jadi syaratnya ya, akhi, kalau kita bepergian ya. Kalau dalam kota tidak boleh ya, akhi. Kalau antum di kantor, namanya gitu ya, dari Sidoarjo ke Surabaya, Surabaya dalam di Surabaya sendiri, atau Sidoarjo sendiri, kemudian ke kantor, walaupun jaraknya 10 km, terus kita niatkan al-masyul khufain, membasuh ketika wudhu cukup membasuh sepatu. Tidak. Itu tetap dibuka ya. Kaos kakinya kita wudhu sebagaimana biasa. Tapi kalau antum ribet, namanya bepergian ya, ke Jakarta, ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan, apalagi ke luar negeri, atau ke Australia, ke Eropa, musim dingin, ribet membuka sepatu, maka niatkan ketika wudhu itu pakai kaos kaki yang tebal di atas mata kaki, tutup dengan sepatunya, kemudian niatkan karena Allah seperti itu. Nah, apa kata Nabi memerintahkan kepada kami ketika kami bepergian untuk tidak melepas sepatu kami, tidak mencopot sepatu kami 3 hari 3 malam. Masya Allah. Jadi tidur saja nanti tidurnya pun dengan sepatu-sepatunya, boleh itu. Ya, nanti begitu bangun, antum wudhu dengan sepatu-sepatunya. Bagaimana mengusapnya? Mengusapnya cukup bagian atas saja di formalitas dikasih air gitu. Bagian diusap dengan air seperti itu. Nah, ini yang kemudian kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, mengomentari hadis ini, andai kata agama ini itu selalu pakai logika ya, tentu yang dibasuhkan bagian bawah sepatu ya. Bagian bawah sepatu yang dia basuh. Tapi kenapa yang dibasuh bagian atasnya? Ini syariat ya. Syariat. Jangan dilogikakan ya. Tapi ini adalah keringanan yang dalam agama kita bagi kita yang sedang bepergian jauh, apalagi dalam kondisi perang ya. Dari Madinah ke Taif, dari Madinah ke Khaybar segala macam juga panjang sekali. Pasti niatnya safar. Pakai sepatu yang di atas mata kaki, susah untuk membukanya. Silakan pakai terus selama 3 hari 3 malam. Ya. Tapi itu berlaku bagi orang kemudian yang batal wudhunya karena buang air besar, buang air kecil, dan karena tidur. Illa min janabah, kecuali junub. Apa junub ya? Mimpi basah. Ya, berhubungan suami istri. Ya sudah, harus mandi, dibuka sepatunya itu. Ya, mandinya, wudhunya dibuka sepatunya. Kalau janabah, kalau junub ya. Tapi kalau kita karena buang air besar, buang air kecil, karena tidur, itu tidak membatalkan sucinya kaki yang sudah ditutup dengan kaos kaki dan sepatu itu. Jadi kan begitu berwudu sebagaimana biasa, muka, kemudian tangan sampai ke siku, rambut kita, setelah itu basuhlah kaki kita, tapi sepatunya yang dibasuh, bagian atasnya formalitas. Itu selama 3 hari 3 malam. Ya, itu kira-kira kata Sofwan memberikan jawaban kepada Zair gitu. Subhanallah. Setelah itu saya tanya lagi kepada siapa? Kepada Sofwan, kata Zair. Fakultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Apakah engkau pernah mendengar Nabi menyebut tentang al-hawa? Apa al-hawa? Al-hub, tentang cinta. Ya, Nabi pernah nggak mengomongin tentang cinta? Masalah cinta. Rupanya dia cinta. Kenapa saya hidup sekarang kok tidak hidup 20-30 tahun yang lalu sehingga bisa berjumpa dengan Rasulullah. Kira-kira dia cinta sama Nabi seperti itu.
Qala na'am. Kata Safwan, iya saya pernah mendengar. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu bepergian fi safarin, ya. Fa bainama nahnu, ketika kami tiba-tiba membersamai Nabi, iznadahu a'rabiyyun bisautin lahu jahwari. Tiba-tiba ada orang Arab Badui teriak-teriak dengan suara yang sangat keras. Tiba-tiba ketika si Safwan ini berjalan bersama Nabi, di tengah jalan ada seorang Badui teriak-teriak memanggil Nabi. Ya Muhammad. Masya Allah. Ini para sahabat kaget ya. Kok manggil Nabi Muhammad-Muhammadan gitu. Nih, kalau sekarang kan orang saya manggil saya Ustadz gitu ya, atau Kiai atau apa gitu ya, atau Tuan Guru gitu. Ini enggak, ya Muhammad gitu. Fa'ajabahu Rasulullah nahwan min sautihi ha'um. Kemudian Nabi menjawab pula jawaban itu dengan jawaban yang suara yang sama kerasnya. Dan Nabi tertawa pada waktu itu. Kenapa? Karena ini orang Badui, tidak tahu peradaban. Tidak tahu etika bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Jadi kalau ketemu orang, mat, kira-kira begitu. Ya, kalau Khalil, lel, gitu. Manggilnya begitu. Gitu. Nabi menjawab, iya apa Cong? Kira-kira begitu. Jawab sama Nabi dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kapasitasnya. Gitu. Fakultu lahu. Langsung kata Safwan, saya mengatakan pada Badui ini, waihak, celaka engkau. Ughdud min sautik. Rendahkan suaramu. Kecilkan volume suaramu. Fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau sekarang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad nuhita an hada. Dilarang loh kau berbicara seperti itu dengan suara keras memanggil Muhammad seperti itu. Pakai rendahkan suaramu dengan bahasa-bahasa yang santun. Ini Nabi di hadapan kita, kata Safwan gitu. Namanya Badui ya, apa kata dia? Qala wallahi la aghdud. Demi Allah, saya tidak bisa merendahkan suara saya gitu. Memang bahasanya orang Badui teriak-teriak kalau berbicara ya. Orang gunung itu kan kalau manggil orang kan teriak-teriak ya dari jauh gitu. Sehingga terbiasa kalau berbicara keras. Wallahi demi Allah, saya tidak bisa merendahkan suara saya, kata dia. Qala al-Arabi, berkata Badui ini, al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaq bihim. Allahu Akbar. Seseorang mencintai satu kaum dan orang ini belum pernah berjumpa dengan kaum itu gitu. Nyambung ya. Al-mar'u yuhibbul qawm. Ada seseorang ya Muhammad cinta pada satu kaum sementara dia tidak berjumpa dengan kaum itu gitu. Mungkin dia mengatasnamakan kaumnya ya akhi. Senangnya saya berjumpa denganmu ya Muhammad sementara kaumku di belakang tidak berjumpa denganmu. Gimana ini? Mereka semua ingin seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang itu bersama siapa yang ia cintai pada hari kiamat. Allahu Akbar. Kalau dia mencintai Nabi, insya Allah pada hari kiamat kita jumpa dengan Nabi ya. Kalau kita jumpa dengan ulama, hobi, senang duduk dengan ulama, kita akan berjumpa dengan ulama pada hari kiamat. Kalau antum kita semua hobi dengan duduk-duduk, ya berjumpa, mencintai orang-orang saleh, kita akan berjumpa dengan orang saleh tidak hanya di dunia, sampai pada hari kiamat pun juga kita akan berjumpa. Al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama siapa yang ia cintai pada hari kiamat. Kalau dia mencintai pemain bola, berjumpa dengan pemain bola, nggak tahu di kiamatnya itu di surga atau di neraka, wallahu alam. Kalau dia mencintai artis, ya dia berjumpa dengan artis itu, tapi nggak tahu jumpanya di mana. Ya, apakah di surga atau di neraka, wallahu alam. Kayak sekarang, Mbak. Sekarang ini kan banyak anak muda. Gila sama siapa ini, Pak? Sama Pele, siapa? Pele itu generasi saya. Atau sama artis siapa gitu ya. Yang dia cuma lihat di televisi gitu. Sampai mencintai betul, pengen jumpa gitu. Diperjumpakan gitu. Tapi berjumpanya apakah di surga atau di neraka? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kata Nabi, nanti pada hari kiamat orang itu dipertemukan dengan siapa yang ia cintai. Cinta kebaikan dengan orang yang berbuat baik akan berjumpa dengan orang yang berbuat baik. Cinta dengan orang saleh akan berjumpa dengan orang. Tapi cinta dengan preman, ya dia akan berjumpa dengan preman di akhirat nanti.
Mudah-mudahan kita mencintai orang-orang yang mengajak kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baba min al-maghrib masirata irdihi aw yasir ar-rakib min irdihi 40 aw 70 aman. Faqala Sufyan ahad ruwah qila Syam khalaqahu Allah taala yawma khalaqas samawati wal arda maftuhan lit-taubah la yughlaqu hatta tatul asy-syamsu minhu. Ini bab terkait dengan bab yang kita bahas. Nah, ketika sudah berbicara kiamat seperti itu, Nabi mengingatkan gitu. Sallallahu alaihi wasallam, dan terus diingatkan sama Nabi berbicara kepada kami sampai disebut satu pintu di Maghrib, ya, yaitu pintu nanti bukti bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala pada hari menciptakan langit dan bumi itu pada hakikatnya Nabi memberikan sinyal kepada para sahabat, Allah telah membuka lebar-lebar pintu pertobatan kepada hambanya. Allah memahami betul akan kelemahan manusia ini. Allah tahu betul bahwa manusia itu akan terjebak dengan dosa dan kesalahan. Tidak ditutup pintu pertobatan itu sampai matahari ya terbit dari sebelah barat. Hatta tatul asyams, sampai matahari itu terbit dari sebelah barat gitu. Nah, ikhwatal iman, Allahu Akbar. Ini sekaligus menguatkan ya. Ini terkait dengan bab yang kita bahas. Kita tidak boleh putus asa akan rahmat-Nya Allah. Dosa apapun pula yang kita laksanakan, yang kita kerjakan di dunia ini, hatta syirik sekalipun, dan kita mengakui ada penyesalan, jangan putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahillah. Katakan ya Muhammad, buat hamba-hambaku yang melampaui batas akan dirinya, yang banyak salah akan perbuatannya, yang terjebak dengan dosa-dosa besar, hatta dosa membunuh orang sekalipun ya, dosa zina, dosa mencuri, dosa menghalalkan segala cara, kemudian dia sadar sesadar-sadarnya, siapa yang menghalangi dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita punya Allah ya akhi. Allah itu punya sifat Rahman, Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Allah punya sifat ya akhi, apa? Ghafur, Ghaffar, Maha Pengampun. Dan sangat luas ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat Tawwab, Tawwab ya akhi. Apa Tawwab? Dari kata-kata tobat ya. Yang membuka lebar-lebar pintu pertobatan. Karakter Allah itu, sifat dasar Allah itu senang kepada hambanya ketika dia berbuat salah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Allah membuka lebar-lebar kalau berbicara masalah waktu sampai hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis ini. Kalau terkait dengan kita pribadi sampai kita sebelum meninggal dunia. Malam yuwarir. Sebelum kita war-war, sebelum kita sakaratul maut. Ya akhi, ini saya jujur ketika sudah masuk di bab-bab seperti ini, ya akhir karim, nanti kita akan bahas ya kisah-kisah berikutnya ini. Itu apa ya, rugi besar kalau kemudian kita punya Allah, kita sudah pada mendapatkan hidayah agama, mendapatkan hidayah Islam, ngaji juga seperti ini, kemudian kita masuk nerakanya Allah, tidak masuk akal. Dan sebentar lagi juga Allah memberikan sebuah undangan besar bagi kita, undangan tahunan, Ramadan akan membersamai kita pula. Kan begini ya akhi, ini ada momentum-momentum waktu, ada momentum-momentum tempat, ada momentum-momentum kondisi. Kita bicara waktu, ini waktu yang jelas Jumat. Ini Jumat ya akhi adalah hari istimewa untuk antum memperbarui istighfar dan taubat kita kepada Allah. Di hari Jumat datangnya kiamat. Di hari Jumat datangnya kiamat. Unik kalau ada orang di hari Jumat kemudian dia santai. Unik. Sungguh mengherankan kata para ulama. Orang masuk pada hari Jumat kemudian dia tidak memaksimalkan amal solehnya. Unik. Ada seseorang di hari Jumat kemudian dia tidak memperbaharui istighfar dan taubatnya. Karena boleh jadi hari itu adalah hari kiamat. Iya kan? Hari kiamat. Kita tidak tahu gitu. Makanya Jumat itu momentum bagi kita untuk membersihkan diri. Kalau perlu antum subuh mau mandi besar ya. Niatkan seakan-akan antum membersihkan semua kotoran pikiran kita, kotoran perasaan kita.
kotoran pikiran nakal kita, kotoran akhlak kita dibersihkan, mandi besar di hari Jumat. Makanya sampai Nabi ghuslu yaumul jum'ati wajib ala kulli muslim. Mandi Jumat itu wajib bagi seorang. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini ya. Kenapa? Karena boleh jadi kiamat itu terjadi pada hari itu. Kemudian kita istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, mengakui semua kesalahan-kesalahan kita, keteledoran kita, kelemahan kita. Ya Allah, ya akhi, Allah punya sifat yang luar biasa. Allah tersenyum loh kepada kita. Termasuk juga Ramadan. Ramadan yang sebentar lagi akan bersamai kita. Sudah tinggal 40 hari lagi seperti ini ya akhi karim. Kita sudah sekarang Rajab, sudah 2/3 ya. Ya. Kemudian kita akan masuk setelah lagi Sya'ban. Setelah itu marhaban di Ramadan. Di bulan Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah kepada kita. Di bulan Ramadan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Dan Allah turun setiap saat, setiap malam ke langit dunia. Memproklamirkan dirinya kepada kita. Menawarkan dirinya kepada kita. Hal min sa'ilin. Adakah dari hambaku yang mau meminta kepadaku? Hal bin mustaghfirin. Adakah dari hambaku yang meminta ampun kepadaku? Hal min taibin. Adakah dari hambaku yang mau bertobat kepadaku? Dan itu tiap malam Allah datang menemui kita. Ya akhi, apa ya? Saya jujur Pak, saya optimis dalam masalah ini. Ya, dosa, kita ini manusia yang menciptakan saya Allah. Allah juga menciptakan syahwat buat saya, buat kita semua. Dan Allah tahu betul kelemahan kita. Justru di saat kita mengakui kelemahan kita dan kita kembali kepada Allah, atau ba'ruju' ila Allah, kembali kepada Allah, mengakui semua kelemahan kita, terus kita menangis, apalagi bisa menangis Pak dalam kondisi taubat seperti itu. Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam, ghafartu li abdi. Rupanya tahu, kalau hambaku itu tahu, kalau di situ ada zatnya, ada Tuhannya, yang mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa hambaku. Kata Allah, ghafartu li abdi. Aku ampuni semua dosa-dosa hambaku, kalau jemaah sekalian, kita ini mau mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita, kemudian kita istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, 3 hadis kita bahas malam ini. Luar biasa. Kesimpulannya, tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diampuni oleh Allah kalau kita beristighfar dan bertaubat, taubatan nasuha. Tidak ada dosa besar sekalipun. Saya katakan tadi, hatta kita pelaku zina, hatta kita ini koruptor sekalipun, hatta kita ini pernah bunuh orang. Ya Allah. Kemarin sudah kita bahas ya, orang yang membunuh sampai 100 orang itu. Kemudian datang pada orang alim, ayo temui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia taubat. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya ya akhi. Apalagi kita ini. Tapi jangan ngentengin masalah. Jangan ngentengin dosa, mentang-mentang Allah taubat kemudian gampang. Jangan gampang karena kita tidak tahu ya akhi. Bilang gampang-gampang kemudian enggak sempat taubat, datang sakaratul maut. Ini kita khawatirkan. Yang penting bagi kita terus saja perbaharui istighfar kita. Dosa kita. Akui semua itu. Kesalahan-kesalahan kita akui dan kita kembalikan pada Allah. Allah tersenyum, kata Allah, ghafartu li abdi. Ya, kata Allah di dalam surat apa itu Al-Imran ya. Alladzina wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Bukan orang steril dari dosa, Pak. Walladzina idza fa'alu fahishatan, pada ayat berikutnya itu ya, fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Orang bertakwa itu itulah orang yang akan menzalimi dirinya. Alladzina idza fa'alu fahishatan, mereka akan berbuat keji, pasti terjebak dengan kekejian hidup. Keji pandangan matanya melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Keji telinganya mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah. Keji lisannya suka-suka menggunjing orang, itu diharamkan oleh Allah. Keji pikirannya karena berpikir liar dalam hidupnya itu, tidak berpikir kebesaran Allah. Keji. Zalamu anfusahum. Ya. Atau dia menzalimi diri sendiri, Pak. Zakarullah, kemudian dia ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia istighfar dan taubat kepada Allah.
Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Maka siapa lagi akan mengampuni semua dosa ini kecuali Allah, selain Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ya akhi, jangan mengulangi lagi di waktu yang berdekatan. Ya, jangan mengulangi lagi dengan dosa yang sama dalam waktu yang berdekatan. Pagi istighfar, tobat, siangnya kumat lagi. Wah, ini repot ini Pak. Ini tobatnya perlu ditobati. Istighfarnya perlu diistighfari gitu. Tapi kalau kemudian 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, kumat lagi, namanya manusia. Tidak apa-apa. Ulangi lagi Pak komitmen kita. Ya Allah, aku terjebak lagi dengan dosa yang sama. Allah Pak tersenyum kepada kita di saat kita mengakui dan menyesal akan perbuatan kita. Mudah-mudahan ini jadi perenungan buat kita semua. Mudah-mudahan semua dosa kita juga diampuni oleh Allah. Lebih-lebih ya akhi, kita berada di bulan Rajab ya, seperti ini. Ini bulan yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pemuliaan kita kepada Allah, kita mengakui semua kesalahan dan dosa kita istighfar kepadanya, kita tobat kepadanya, dan yang paling penting, ayo ya kita perbanyak amal soleh, imbangi dosa-dosa kita dengan amal soleh. Insya Allah semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada host, barangkali ada yang ditanyakan dan kita diskusi bersama insyaallah. Alhamdulillah Ustadz. Naam. Alhamdulillah Bapak Ibu. Demikian tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sholeh Drehem. Alhamdulillah sudah ada 4 pertanyaan Ustadz. Dan Monggo. kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya untuk bisa menyampaikan melalui chat karena cukup banyak pertanyaan dan saya akan bacakan pada kesempatan kali ini. Pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ada seorang artis wanita yang mengatakan bahwa dia sudah masuk neraka, bahwa dia sudah siap masuk neraka, bahkan berujar nanti di neraka akan berpesta bersama dengan sesama artis lainnya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan orang ini Ustadz? Apakah hatinya sudah ditutup dan dikunci oleh Allah? Pertanyaan pertama itu Ustadz. Ya, pertama kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan hati artis tersebut dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dia berbicara begini karena membela diri ya. Karena membela diri. Saya paham betul kejadiannya itu apa. Tidak perlulah kita bicarakan di sini. Semua kita tahu siapa artis itu. Dan karena pembelaan dirinya sehingga seperti itu. Di neraka ini, namanya neraka tidak ada ya pesta-pesta. Pesta itu di surga nanti. Tidak ada orang berpesta di neraka. Neraka itu semuanya ancaman. Neraka itu semuanya azab. Neraka itu api ya, yang ingin membakar semua manusia. Tidak ada kesempatan kita tersenyum di neraka itu. Tidak ada kesempatan kita duduk-duduk manis di neraka. Bernostalgia. Itu yang bagus-bagus itu adanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kita doakan saja ya. Mudah-mudahan ini berangkat dari syahwat dia yang sedang mendominasi, mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi nafsunya, sehingga dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kembali taubatan nasuha. Siapa tahu ya dengan doa kita dia dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan ditutup hatinya wallahu alam. Kadang-kadang kita tidak tahu begitu nanti mau 1 pekan meninggal dunia kemudian dia taubatan nasuha, kita yang rugi nanti ya. Ya. Nah, kita lebih baik berpikir positif, kita doakan saja mudah-mudahan hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Naam. Amin. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan kedua, Ustaz, bagaimana cara bertaubat atas dosa riba yang telah kita lakukan? Kemudian bagaimana status rumah, kendaraan, dan barang-barang lainnya yang diperoleh dari dosa riba tersebut? Dahulu kami lakukan karena kekurangan ilmu. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah saya pertama mengapresiasi pertanyaan ini, berarti orang ini yang bertanya sudah sadar betul. Sudah tutup rapat-rapat, tidak perlu cerita pada siapapun pula. Ini dosa pribadi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian masih ada belum terlunasi, lunasi sesegera mungkin. Jangan menikmati riba seperti itu, ya. Karena orang riba ini kayak orang kesurupan, Pak. Tidak bisa berpikir waras memang gitu.
Dan dosanya itu paling rendah kalau dia menikmati sama dengan zina dengan ibunya sendiri, kata Rasulullah Ya. Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari dosa riba seperti itu. Tutup rapat-rapat yang sudah-sudah. Ayo, kalau bahasa saya, imbangi dengan infak dan sedekah. Kalau dia orang sukses karena perbuatan begini kemudian dia sadar, mengembalikan pada siapa? Rugi ya, sudah perbanyak saja infak, perbanyak saja sedekah. Ya, akui semua kesalahannya gitu. Tutup semua utang-utangnya. Kalau kemudian ada orang punya utang, berhenti. Saya sekarang tidak mau bermuamalah dengan riba lagi. Sudah bayar sebagaimana sesuai dengan syariat agama gitu. Kalau dia sebagai pelaku ribanya ya, maksudnya dia sebagai rentenirnya. Seperti itu sudah. Ayo nasabah-nasabahnya suruh bayar apa adanya. Jangan kemudian terjebak dengan riba lagi. Tapi kalau dia sebagai orang yang terjebak dengan utang, berhenti. Jangan ngutang lagi. Dan berusaha untuk menyelesaikan utang-utangnya. Kemudian istighfar yang banyak, taubat-taubatan nasuha. Kalau dia punya ada kesuksesan dari perbuatan itu, kita tidak tahu ada yang sukses yang seperti itu. Perbanyaklah berinfak, bersedekah, kalau perlu bangun masjid, bangun apa segala macam, niatkan karena Allah. Ini adalah bentuk dosa-dosa saya. Allah, mudah-mudahan semua dosa-dosa saya diampuni oleh Allah karena apa yang saya perbuat seperti ini. Karena Nabi mengatakan, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu jangan kembali lagi ya, sebagaimana syarat taubat yang sudah kita bahas seperti itu. Kira-kira begitu ya. Nah. Ya. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan terkait dosa riba tersebut. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Apakah ada sholat sunnah taubat? Karena ibu saya pernah baca di sebuah buku, hanya Afwan lupa untuk judul bukunya. Jazakallah khairan. Kata-kata sholat taubat itu ijtihad dari ulama-ulama yang ada ya. Sebenarnya buat kita, ya itu kan memukaddimai sebelum dia istighfar dan taubat, dia mukaddimai dengan amal saleh. Salah satu amal salehnya dia sholat. Cuma kemudian dinamakan sholatnya adalah sholat taubat. Sebenarnya sholat mutlak ya. Salat, ya, setelah dia berwudu, karena saya akan berkomunikasi dengan Allah, saya mukaddimah dengan sujud dan rukuk dulu 2 rakaat gitu. Nah, cuma orang kemudian menyamakan salat ini dinamakan salat taubat. Tidak salat pun tidak apa-apa ya, akhi. Antum baca Quran saja boleh. Antum istighfar terus boleh. Antum berinfak dan bersedekah boleh. Kemudian antum berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak istilah salat taubat ini istilah khalaf, bukan istilah salaf ya, akhi. Ya, kita menghargailah ya sebagai tawassul kepada Allah, wasilah kepada Allah, sarana untuk kemudian lebih khusyuknya kita nanti berdoa kepada Allah, mengakui semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Kira-kira seperti itu. Nah. Alhamdulillah, Ustaz. Ada lagi selanjutnya. Bismillah. Mau bertanya, Ustadz, adakah hadis yang menyebutkan urutan mengenai dosa besar itu? Apa saja setelah dosa syirik? Jazakallahu khair, Ustaz. Sebenarnya nanti ada pembahasan namanya asabul mubiqat. Istanibu asabul mubiqat, jauhi 7 dosa besar. Nah, Nabi kemudian merinci satu persatu. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik ini memang dosa itu derengkotnya dosa ya, ya, mbahnya dosa syirik ini. Dosa paling dahsyat. Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling dahsyat. Karena dia menyekutukan Allah dan dia tahu Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang ngasih dia, kok bisa dia kemudian berserikat pada selain Allah, yang menyekutukan Allah dalam urusan doa, urusan permintaan, bahkan dalam urusan-urusan yang lainnya. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan sehingga terjebak dengan dunia mistis dan lain sebagainya. Ini dosa paling besar nomor 1 ini. Dosa terberat gitu. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Nah, itu banyak sekali pembahasannya masalah itu. Memang sepakat para ulama dosa terberat kedua setelah syirik kepada Allah adalah durhaka pada orang tua. Baru setelah itu Pak bicara zina, bicara sihir, membunuh orang lain tanpa sebab gitu ya. Kemudian menuduh wanita-wanita terhormat dengan tuduhan-tuduhan keji. Itu banyak Pak. Kalau kita bicara kabair itu dosa-dosa besar itu puluhan. Cuma yang disebut sama Nabi itu puncaknya nomor 7 teratas
Ya 7 tadi itu Pak. Pertama apa? Syirik, durhaka Syirik. pada orang tua, baru setelah itu zina, membunuh orang, termasuk juga pemakan riba, makan hartanya anak yatim. Itu disebutkan ada 7 golongan seperti itu insya Allah. Naam. Cukup banyak pertanyaan Ustadz, saya lanjutkan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana bila seorang yang ahli maksiat, ahli kesyirikan, tapi KTP Islam dalam keadaan koma? Apakah perlu kita talqin dan di saat dia koma, kemudian dia bertaubat dalam kondisi koma, apakah diterima taubatnya? Naam. Saya optimis diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghalangi dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya? Talqini terus. Talqini terus. Kadang-kadang nanti Pak sebelum nazak 1 jam sebelum meninggal dia sadar itu. Dia sadar itu. Banyak kejadian seperti itu. Saya tidak sekali 2 kali mentalkini orang seperti itu. Ya, tiba-tiba tinggal 1 jam dia sadar dan dia kemudian dicium tangan orang tuanya, tangan saudaranya minta maaf gitu. Dan dia bersyahadat dengan Muslim itu koma lagi. Kemudian meninggal dunia seperti itu. Optimis ya kita tolong di saat kita mendapatkan orang seperti itu, pemain syirik, mungkin dia juga pezina, peminum, harus husnudzon kepada Allah, terutama keluarga dekatnya. Inilah momentum yang diharapkan oleh dia karena dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Munculkan rasa optimisme yang sangat kuat kepada Allah, terus talqini jangan bosan. Siapa tahu nanti pas mau nazak dia disadarkan dulu oleh Allah, kemudian dia istighfar dan taubat, insyaallah akhir hidupnya husnul khatimah seperti itu. Amin Allahumma amin insyaallah. Amin. Saya lanjutkan Ustaz, cukup banyak pertanyaan hari satu ini. Satu lagi insyaallah. Monggo. Masih ada 2 ya Ustaz. Ya, boleh. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, saya pernah dengar ada istilah dengan jangan tobat sambal. Apakah artinya dan bagaimana hukumnya, diterimakah tobatnya seperti itu Ustaz? Saya tidak tahu tobat sambal ini bagaimana ya. Tapi yang jelas kita tobat kumat itu kan Ustaz ya. Biasakan kita ini husnudzon sama orang lain ya, biasakan kita husnudzon sama orang lain. Atau munculkanlah istilah itu pada diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kemudian kita tobat sambal. Kalau kita tobat, kita tidak main sambal-sambalan. Kita tobat yang memang tobat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, punya niat yang kuat untuk tidak mengulangi lagi di kemudian hari. Tapi namanya manusia ya, kita ini kan terbatas ya. Kadang suka lupa. Kadang didominasi oleh kekuatan syahwat yang begitu tinggi dan menggebu. Kadang juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Kemudian kita lupa akan aturan Allah. Ya sudah, pas kita ingat, kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaharui istighfar dan taubat kita kepada Allah. Yang penting jangan terlalu cepat. Itu yang saya katakan tadi. Mungkin itu tadi tobat sambal ya. Tobat pagi hari ya, malamnya zina, tobat, subuhnya tobat, siangnya zina lagi. Nah, itu main-main namanya itu. Main-main, na'udzubillah, summa na'udzubillah gitu ya. Terjebak dengan maksiat mata, sifat luar biasa istighfarnya gitu. Tiba-tiba dapat 1 bulan kumat lagi, kelirik lagi gitu karena ada orang ayu cantik lewat depan mata. Terus lupa ya, manusiawi kan? Tapi jangan kemudian menikmati gitu. Begitu sadar langsung istighfar dan taubat kepada Allah. Dan begitu seterusnya ya, itulah manusia. Terus menerus kita memperbaharui istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Satu pertanyaan lagi Ustaz, ini masih terkait dengan riba. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya tentang masalah riba. Pertanyaan saya ada 2. Apabila kita menggunakan kartu kredit tetapi kita membayar sesuai temponya, yaitu dibayarkan bulan depan, jadi tidak kena bunga. Apakah ini masih termasuk riba? Dan yang kedua, apakah kalau kita mencicil dengan menggunakan kartu kredit, tapi diakadkan 0% bunga, apakah ini termasuk riba juga? Jazakallah khair. Kalau 0% bunga bukan kartu kredit namanya itu, akhi. Itu kartu apa namanya itu ya? Itu fasilitas namanya itu, akhi. Kalau 0 bunga itu. Saya juga pingin kalau ada 0 bunga ya, akhi. Ya, tolong saya kasih kalau ada yang 0 bunga itu, akhi. Saya mau pinjam 1 tahun, 2 tahun nggak ada bunga, itu kan bagus kalau kayak gitu. Sifatnya menolong gitu. Walaupun tetap orang yang berhutang itu tetap semangat untuk membayar. Ya.
Tapi kalau ada bunga, mustahil ya, akhi. Tidak ada yang nol bunga itu, akhi. Ya, mustahil. Nah, yang kedua, tetap saran saya, sudahlah, terlalu banyak orang yang menggunakan kartu kredit, akhirnya ujung-ujungnya terjebak dengan riba, ya, akhi. Banyak contohnya, itu tidak sekali dua kali. Saya juga sering menangani kasus-kasus seperti itu. Akhirnya mumet sendiri, ya, akhi. Karena menggiurkan, tiba-tiba ada, dan itu setan luar biasa memang. Tiba-tiba ada penawaran bisnis yang butuh dana besar. Di depan ada kartu kredit nih, gitu. Akhirnya dia pakai itu. Ngambil barang ini, ternyata pas lagi berjalan bisnisnya vakum, ya. Karena pandemi begini tidak jalan gitu. Ada bayar, ada apa, terjebaklah. Sudahlah, bekerjalah sesuai dengan kemampuan kita, ya akhir kali. Mampu kita jalan, tidak mampu ya sudah, cari pinjaman kepada orang-orang yang tidak terikat. Masih banyak teman-teman kita akan memperhatikan kita. Dan insya Allah, ya akhi, kalau kita ini niat ikhlas karena Allah, bekerja karena Allah, Allah akan memudahkan semua urusan kita. Manusianya ini yang kadang-kadang tamak. Manusianya ini pengen cepat. Akhirnya menggiurkan, terjebak. Waduh, ini bunyinya cuma 1% atau 2% dan lain sebagainya. Itu adalah iming-iming yang kemudian menjebak kita untuk kemudian masuk kepada hal-hal yang berbau riba. Tinggalkan, ya, sesuaikan dengan kemampuan kita. Mampu beli, tidak mampu, ya sudah. Sabar. Dan maksimalkan semua usaha kita, imbangi dengan ketakwaan kita, kuatkan dengan doa-doa kita, insya Allah rizkinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an, ya akhi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nah. Jazakallahu khairan haisira, Ustaz. Sama-sama, ya akhi, sama-sama. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Shaleh Dirhem. Mudah-mudahan memberikan lebih kejelasan kepada kita semua dan kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertaubat sebelum ajal menjemput kita semua. Amin ya Allah. Amin. Dan semoga Ustadz Muhammad Shaleh Dirhem juga selalu diberi kesehatan dan kita semua juga selalu dijaga oleh Allah. Amin ya Allah. Mohon bisa ditutup dengan doa, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wasaddid lana bil Qur'an bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana firna wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi